memancarkan kasih-Nya. Gunung lembah megah berpada, desa kota tertata dalam semesta, karena sunda anugerah Allah. Tua muda berkarya meretas cita-cita, wujud iman pada sesama, saling bergandeng tangan maju bersama sebagai satu keluarga. Kesuban Bogor mewujudkan keluarga dari aneka komunitas karya. Kesuban Bogor sehati sejiwa, hadirkan kerajaan Bapa. Keluarga-keluarga Kristiani dimanapun Anda berada, mari kita buka rangkaian acara kita dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita doakan bersama-sama. Ya Bapa pencipta dan penjaga kehidupan, Engkau telah menjadikan suami istri sebagai rekan kerja dalam karya penciptaan. Dengan kehadiran mereka, kami anak-anak-Mu hadir, tumbuh dan berkembang, menjadi berkat bagi keluarga, gereja dan masyarakat. Ya Bapa yang Maha Baik, hadirlah selalu dalam berkat kami hari dan keluarga. Berikanlah cinta dan kesetiaan semua pasangan suami istri. Anugerahkanlah keturunan kepada mereka yang sangat membanggakan. Ketuklah hati keluarga-keluarga muda untuk selalu terbuka pada kelahiran anak-anak. Tabahkanlah hati orang tua yang Engkau panggil untuk mendidik dan menumbuhkan anak-anak berkebutuhan khusus. Ya Bapa, kami tahu bahwa Engkau sangat mencintai anak-anak. Didilah putra-putrimu pada masa tumbuh kembang mereka, dan jadikanlah mereka kelak anak-anak yang bisa dibanggakan oleh keluarga, gereja, dan masyarakat. Semua doa ini kami panjatkan kepada-Mu ya Bapa, dengan nama Yesus Kristus terlalu yang selalu dan menerima dan memberkati anak-anak. Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam keluarga Kristiani dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dalam rangkaian katekese keluarga. Dan kebetulan pada tanggal 6 Desember 2020 ini, Kuspan Bogor mengambil tema tentang anak sebagai berkat bagi keluarga dan bagi masyarakat. Di hadapan kita telah hadir Monsinyur Pascalis Sepuluh AM, Uskup Kuspan Bogor, dan juga keluarga-keluarga Kristiani perwakilan dari Kuspan Bogor. Nah, terkait dengan tema ini, sebelum masuk ke tanya jawab dan barangkali ada yang mau disampaikan, kita dengarkan terlebih dahulu paparan singkat dari Yang Mulia Bapak Uskup
Paskali 2010. Silakan Bapak Uskup. Baik, terima kasih Romo. Selamat jumpa lagi keluarga-keluarga dari Kesukupan Bogor dan seluruh keluarga di Indonesia yang sore ini atau malam ini ikut serta dalam katekese mengenai keluarga. Nah, tema yang tadi disampaikan itu ialah bahwa anak itu adalah berkat Allah bagi keluarga dan masyarakat. Saya meyakini itu, bahwa anak itu adalah berkat bagi kita, bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi masyarakat. Saya teringat akan satu pengalaman konkret berkenaan dengan bagaimana satu keluarga merasakan bahwa anak itu adalah berkat bagi mereka dalam keluarga itu. Peristiwa ini terjadi di Paroki Cibinong, dan kalau saya selesai dengan upacara penerimaan sakramen Krisma, ada satu keluarga yang datang lalu membawakan juga bayi kecil. Dia mengatakan, Bapak Uskup, terima kasih, ini berkat dari Tuhan untuk kami, karena Bapak Uskup mendoakan kami dan kami mengharapkan 13 tahun ini untuk mendapat anak. Dan sekaranglah Bapak Uskup, ini kami beritahukan hasil doa Bapak Uskup dan doa kami semua. Nah, saya melihatnya ini sebagai satu contoh konkret bagaimana satu keluarga yang konkret juga melihat bahwa anak yang lahir dalam keluarga itu menjadi berkat bagi mereka. Berkat dalam pengertian bahwa inilah anugerah yang mereka minta kepada Tuhan dan Tuhan memberikan. Kemudian hal lain yang juga baik kita sadari bahwa anak mempunyai katakanlah peran khusus dalam kehidupan kita, khususnya dalam keluarga kita. Saya senang malam ini atau sore ini anak-anak juga ada di tengah-tengah kita, keluarga ini. Dan saya kira keluarga menjadi semacam memperoleh kekuatan bersama tatkala juga anak hadir di dalam keluarga ini. Jadi berkenaan dengan anak sebagai berkat dari Allah itu kiranya juga menjadi pengalaman kita semua. Maka dalam katekese ini kita coba melihat pengalaman kita masing-masing. Bagaimana kita melihat anak-anak yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dalam keluarga, dan bagaimana juga anak-anak mungkin melihat ayah ibunya, dan bagaimana kita sendiri memperlakukan anak-anak yang dipercayakan kepada kita, dan juga bagaimana kita memperhatikan anak-anak yang lain yang dipercayakan juga oleh Tuhan pada keluarga-keluarga lain. Mungkin dengan bertitik tolak dari pengalaman ini, ya kita coba mendalami bersama apa artinya anak itu menjadi berkat bagi kita semua dan bagi masyarakat kita. Maksud dari kisah singkat Bapak Uskup, ternyata bagi keluarga baru memiliki anak saja itu sudah berkat, gitu ya. Setelah 13 tahun penantian, ternyata dia memiliki keturunan, dia merasa bahagia, merasa gembira. Itu artinya baru memiliki. Belum kelak anak itu akan menjadi apa atau berperan apa saja. Barangkali mungkin ada yang mau disampaikan lain, maksudnya sebagai berkat terutama terkait dengan keluarga. Sesungguhnya ya, dengan kehadiran seorang anak itu kita bisa melihat bahwa inilah satu pribadi yang baru, pribadi yang unik yang diberikan oleh Tuhan. Dan kalau kita meyakini bahwa anak itu adalah buah cinta kasih antara suami dan istri yang mewujudkan kasih mereka dalam hubungan yang intim, dan Tuhan memberikan katakanlah buah cinta mereka. Dan umumnya kita melihat bahwa anak-anak itu adalah buah cinta
orang tuanya. Dan syukurlah bahwa banyak keluarga-keluarga yang melihat memang ini adalah buah kasih. Dan dari pengalaman juga, anak itu benar-benar diberi perhatian, diberi cinta kasih oleh ibu dan oleh ayahnya dalam keluarga. Saya kira pengalaman Anda sekalian itu memperlihatkan bahwa memang ada hubungan yang begitu erat antara ayah, ibu, dan anak yang dilahirkan dalam keluarga. Jadi sebenarnya mereka sebagai satu pribadi yang unik justru memberikan suatu sumbangan tertentu dalam hidup antara suami dan istri atau dalam keluarga itu. Apapun keadaan anak itu, tapi kita melihat sebagai satu pribadi yang diberikan oleh Tuhan dan itu menjadi teman seperjalanan bagi orang tua. Jadi saya melihatnya unsur berkat juga terlihat dalam artian bahwa anak itu menjadi teman perjalanan ayah ibunya, bahkan juga menjadi sumber kegembiraan bagi orang tua. Kemudian anak dengan kepribadiannya membawa sesuatu yang mungkin antara suami dan istri itu tidak miliki, tetapi ada kekhasan dari anak itu yang membuat ayah ibunya merasa, oh inilah berkat dari Tuhan bagi kami melalui anak yang hadir di dalam keluarga. Jika kemudian dikatakan anak adalah buah cinta dari suami dan istri, bisakah dikatakan semakin banyak anak berarti cinta suami istri itu semakin berbuah? Ya, saya kira ya, karena prinsip dasarnya kan tadi bahwa anak itu merupakan buah cinta suami dan ayah dan ibu. Maka seberapa banyak pun anak yang dilahirkan dalam keluarga itu juga sudah menjadi berkat. Nah, kalau prinsip dasarnya kita melihat seorang anak itu menjadi berkat, maka ya semakin banyak anak juga ya semakin membawa berkat yang lebih besar, lebih banyak. Karena apa? Karena kita bisa melihat bahwa anak itu berbeda karakternya satu sama lain. Dan saya kira keberbedaan itu justru memperkaya sebenarnya. Memperkaya kehidupan bersama dalam keluarga. Saya kira bapak, mama, ibu-ibu sekalian, serta keluarga yang ada akan juga membenarkan pernyataan ini ya, karena kita kan mengalami hidup sehari-hari bersama keluarga kita. Memang saya akui bahwa karakter anak yang berbeda-beda itu kadang-kadang menimbulkan kesulitan, itu hal yang nyata. Tetapi bagi kita kesulitan yang kita hadapi karena hadirnya anak itu dan karakternya itu tidak menghilangkan berkat dari Tuhan itu. Dan justru sebenarnya dalam menghadapi kesulitan yang ditampilkan oleh karakter anak misalnya, justru di situ mungkin ada ujiannya bagi kita, ujian kesabaran, ujian mencintai sungguh-sungguh buah cinta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu hemat saya, di situ juga anugerahnya bagi keluarga. Dan kalau dikatakan bagi masyarakat, ya kalau anak ini kemudian akan bertumbuh berkembang dengan karakter, dengan kekayaan, keunikannya, tentu itu akan membawakan sumbangan yang berarti bagi masyarakat. Jadi begitu. Jadi pertama, kepemilikan sendiri sudah jadi berkat. Yang kedua, dari sisi jumlah juga ternyata menjadi gambaran atau menjadi bukti bagaimana cinta kasih suami istri itu semakin berbuah. Lalu yang lain adalah bahwa kalau kelak anak itu bisa melakukan yang bermanfaat bagi masyarakat, berarti juga menjadi berkat bagi masyarakat. Obrolan yang menarik, dan yang menarik ini tentu bisa kita dalami lebih lanjut kepada Bapak Ibu yang hari ini kebetulan hadir. Barangkali ada yang mau disampaikan, kebetulan kita sekarang bertemu dengan Bapak Uskup. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya.
Tidak ada, kalau tidak ada kita tutup aja. Silakan sebenarnya, silakan Pak. Ya, silakan mungkin berdiri supaya lebih mudah. Silakan. Saya Hendra, selamat malam Monsinyur dan Romo. Saya mau nanya gini, apa ada dasar Alkitabiah yang menyatakan bahwa anak itu adalah berkat Monsinyur? Terima kasih. Ya, saya kira amat banyak dalam kitab suci ya yang menuturkan kepada kita bagaimana anak itu berperan dalam keluarga. Seperti saya kira dalam kitab Perjanjian Lama banyak sekali tokoh-tokoh yang ditampilkan di sana, seperti tokoh Abraham dengan anaknya yang besar, kemudian tokoh yang lainnya ya, tokoh-tokoh misalnya tokoh Tobit dengan anaknya Tobia, yang kemudian juga Tobia ini menolong ayahnya sehingga dia dituntun oleh malaikat Rafael dalam cerita Tobit itu menyembuhkan mata ayahnya. Kemudian dalam kisah-kisah bangsa Israel, mereka melukiskan misalnya pada waktu berangkat dari Mesir pada saat pembebasan di sana, keluarga-keluarga berkumpul dan di situ bersama ayah, ibu dan anak-anak itu ayah menceritakan tentang sejarah keselamatan mereka. Dan anak-anak ini kemudian akan meneruskan juga pengalaman keselamatan di hadapan pengalaman keselamatan mereka bersama dengan Tuhan. Jadi sebenarnya dasar Alkitabiah itu amat banyak kita temukan bagaimana anak itu memang membawa berkat bagi orang tua, bagi masyarakat. Dalam Injil juga banyak kali Yesus memperlihatkan perhatian kita pada anak-anak ini. Bahkan dia memberikan petunjuk kalau kita mau menjadi orang yang pantas masuk surga, kita harus belajar dari anak-anak. Dan dia tampilkan pada saat dia mengajarkan tentang bagaimana orang yang pantas masuk surga, ya ikutilah teladan anak kecil. Dan sebenarnya keteladanan yang diperlihatkan oleh anak ialah ketulusan mereka, ketergantungan mereka yang begitu besar kepada orang tua dalam hal ini, dan kemudian dikaitkan dengan bagaimana mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi Yesus sendiri juga beberapa kali memperlihatkan bahwa anak itu memang perlu diberkati. Tatkala rasul-rasul mau mengusir anak-anak yang dibawakan oleh orang tua mereka untuk diberkati, nanti kemudian Yesus mengatakan, biarlah mereka datang, saya akan memberkati mereka. Jadi sebenarnya anak itu menjadi berkat atau merupakan berkat bagi kita semua, bagi keluarga, itu amat ditegaskan dalam Alkitab. Bisa ditemukan macam-macam cerita kisah mengenai keluarga-keluarga dan anak dalam kitab yang memperlihatkan pada kita memang itulah anugerah Tuhan bagi kita, bagi keluarga dan masyarakat. Pertanyaan Pak Hendra memang pertanyaan yang berat, langsung bertutur mengenai dasar Alkitabiah gitu ya. Barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Ada lagi? Terima kasih, Monsinyur Romo. Baik, saya ingin bertanya, sesuai dengan tema acara ini kan anak sebagai berkat bagi keluarga dan masyarakat. Kira-kira bukti apa yang konkret yang membenarkan, membuktikan bahwa memang anak itu adalah berkat bagi keluarga dan masyarakat? Terima kasih, Monsinyur. Terima kasih. Rupanya pertanyaan ini langsung pada kenyataan konkret ya. Iya, Romo. Bahwa anak sebagai berkat itu di mana wujud nyatanya gitu ya. Iya, Romo. Silakan Bapak Sok. Ya, anak sebagai berkat ya, atau yang konkret Yang konkret dalam sehari-hari, Monsinyur. dalam hidup sehari-hari Iya. kita. Mungkin dengan ini kita bisa melihat ya,
barangkali pengalaman kita masing-masing. Bagaimana anak itu menjadi berkat bagi keluarga dan bagi masyarakat. Saya rasa kita kembali melihat misalnya pengalaman kita ya. Pengalaman kita ini, kita adalah anak dalam satu keluarga. Jadi kita semua ini, hemat saya, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu tatkala kita memang sebagai anak, kita memandang diri kita sebagai anak, dan kita melakukan hal-hal yang berguna, boleh dikatakan bagi masyarakat itu, bagi keluarga, dan juga bagi gereja. Misalnya ini dalam peran, misalnya Romo Tarno. Ya, ini kan Romo Tarno ini anak dari satu keluarga, dan katakanlah dia dalam keluarganya ada 14 orang ya, 14 anak. Nah, dia salah satu dari anak dari keluarga itu. Nah, dia menjadi seorang pastor yang bagi saya melalui perannya sebagai pastor, dia menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan juga membawa berkat bagi kita, misalnya keuskupan ini, dia bisa melayani orang lain, dia bisa memberikan bimbingan kepada orang lain. Jadi hemat saya, kalau kita bicara tentang apakah anak itu membawa berkat bagi masyarakat, ya kita bisa melihat peran kita sekarang ini, karena kita kan bagian dari keluarga kita masing-masing. Kita ini adalah anak-anak juga. Kalau mau lebih rohani ya, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Paus pernah dalam katekese tentang anak, dia mengatakan sebenarnya dengan melihat anak kecil itu mengingatkan kita juga bahwa saya dulu pernah juga menjadi anak kecil, dan kita selalu menjadi anak di hadapan Tuhan. Nah, peran atau berkat itu bagi masyarakat itu terlihat tatkala memang kita mengembangkan diri, kita menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Saya kira gereja kita amat mengharapkan bahwa kita punya peran yang menghidupkan orang lain. Ajaran Tuhan Yesus itu bagi saya itu amat meneguhkan kita, sehingga kita bertumbuh berkembang menjadi anak yang membawa berkat bagi masyarakat. Jadi hemat saya pertanyaannya itu bisa dijawab dengan bagaimana kita sendiri melihat apakah saya punya peran yang positif bagi orang lain. Misalnya saja bagi Anda sebagai keluarga, sebagai ayah, sebagai suami, apakah sebagai ayah, sebagai suami Anda membawa berkat yang membahagiakan keluargamu, yang membuat anak yang dipercayakan oleh Tuhan itu bertumbuh berkembang menjadi anak yang tidak terlantar, tapi anak yang juga memberikan pengaruh positif kepada orang lain. Jadi saya melihatnya dari sudut itu. Tapi mungkin ada yang mau menambahkan jawabannya. Tapi saya meyakini sedemikian itu, bahwa kalau saya mau melihat apakah anak itu membawa berkat bagi masyarakat, bagi keluarga, kita melihat dari diri kita sendiri. Saya merasa saya sebagai uskup, saya berjuang agar menjadi berkat bagi orang lain, termasuk Anda sekalian. Maka kalau ukurannya ya dalam keluarga, kalau anak-anak itu merasa sukacita, merasa bahagia, merasa mendapat perhatian, berarti Anda sebagai anak itu memberikan berkat bagi orang lain. Itu pendapat saya secara konkret ya. Ya, bisa kita lihat misalnya peran dia sebagai, katakanlah presiden kita kan berasal dari satu keluarga, ya, anak dari keluarga itu. Dan dia berjuang, berusaha dalam hidupnya memberikan berkat bagi bangsa ini sesuai peran dia. Nah, sesuai peran kita masing-masing, kita juga berjuang agar keberadaan kita itu membawa sesuatu yang positif bagi orang lain. Mulai dari keluarga. Jawaban saya, Kebetulan di sini juga ada keluarga yang relatif senior, barangkali juga bisa memberi bukti bagaimana berkat itu terjadi pada keluarga. Barangkali Pak Ambros, silakan. Berkat apa sih yang Bapak rasakan dengan Bapak dan Ibu memiliki anak-anak? Silakan Pak. Baik, Bapak Uskup, Romo, teman-teman semua.
Saya ini bukan orang muda lagi, sudah berusia memang. Anak-anak menjadi berkat bagi keluarga, satu bukti, satu foto. Jadi mereka masih kecil itu dimana kalau mereka itu katakan mereka nakal, di situ saya belajar bagaimana saya menghadap mereka sebagai anak. Nah, itu dari mereka itu bahwa saya bisa mengerti mereka dan saya bisa belajar, bisa menjadi orang yang sabar, ya karena dengan peristiwa-peristiwa yang mereka nakal, ya dan setiap anak itu pasti berbeda-beda, maka saya belajar banyak juga dari mereka untuk menghadapi setiap anak dari kecil. Kemudian setelah mereka mulai besar, mereka mulai dengan SMP SMA, justru dengan kehadiran mereka itu, saya juga merasa dari keluarga itu bahwa mereka itu mendorong kami sebagai orang tua ya untuk lebih semangat dan juga bisa dengan mereka itu kami juga bisa mengerti orang lain karena bagi anak-anak. Kemudian sekarang mereka sudah mulai usia kerja sekarang ini, jadi justru dengan mereka itu sudah bisa memberikan masukan-masukan kepada kami yang kami semakin tua. Jadi yang apa yang menurut mereka itu tidak baik bagi kami ya terhadap mengenai masyarakat, dan mereka itu juga yang akan memberikan masukan kepada kami, kepada orang tua. Jadi sebagai teman untuk bisa berdiskusi ya, bukan sejak mereka dewasa, dari kecil pun menjadi teman berdiskusi, ajak untuk runding, untuk meminta pendapat dari mereka. Justru dari anak-anak itu membuat inspirasi bagi kami. Terima kasih Bapak Uskup. Nah, kebetulan itu kesaksian dari Pak Ambrus di mana anak-anaknya sudah dewasa, sudah bekerja, bahkan sudah mandiri. Dan paling kali yang dirasakan adalah bukan soal masukan nasihat ya Pak ya, tapi masukan keuangan kayak. Termasuk Romo. Ibu-ibu juga yang mau memberi kesaksian ya. Silakan. Mungkin para ibu untuk memberi bukti bahwa benar nggak sih bahwa anak itu menjadi berkat. Saya Romo. Silakan Bu, Iya. ya, silakan Bu Hati. Selamat sore Monsinyur. Ya. Karena Bapak Ibu sekalian, saya sedikit ingin menambahkan saja. Waktu kami menikah, kami itu nggak punya apa-apa. Terus begitu kami hamil, suami waktu itu masih kuliah, saya yang kerja. Apa bisa ya kita punya anak, nanti anak itu seperti apa? Bisa nggak ya menyekolahkan gitu ya? Itu pasti sebagai keluarga muda yang suami saya waktu itu masih kuliah itu terpikirkan dan merasa bahwa itu berat. Tapi ya karena itu keputusan kami berdua, ya udah kita jalani aja. Begitu anak lahir usia 11 bulan, mulailah perjuangan, sering masuk ke rumah sakit karena asma, terus sering step. Di situ saya merasa bersyukur bahwa saya dulu kerja di rumah sakit, jadi biaya rumah sakit itu tercover. Setelah itu berjalan, punya anak dua. Anak kedua kami sudah di desa, bukan di Jakarta lagi. Penghasilan jauh di bawah waktu kami ada di Jakarta. Keadaan sama, anak sering sakit, tapi ya ternyata itu terlewati. Walaupun berat itu terlewati. Sampai dengan kembali lagi ke Jakarta. Dengan, aduh, gaji cukup enggak ya? Sekarang yang kerja cuma suami doang. Tapi kembali lagi Tuhan itu selalu menuntun. Pernah satu kali waktu kita belum ke Jakarta, anak baru satu, dengan uang yang sangat pas-pasan. Yang punya kontrakan itu datang ke rumah saya, Bu, pinjam duit dong. Anak saya jatuh dari kereta. Ini duit kalau saya kasih, saya makan apa ya? Tapi kalau nggak saya kasih, dia lebih butuh dari saya. Saya bilang sama suami, kamu makan di ruang koas ya. Nanti saya kalau ada lebih makan dari rumah sakit, saya bawa pulang. Ternyata saya masih hidup sampai sekarang. Dan suami saya cuma bilang, kamu ngasih jangan pernah pikir itu kembali ya. Ya sudah. Dan kenapa saya merasa bahwa akhirnya anak saya 3
kok ya bisa berjalan dengan baik. Pelan-pelan walaupun itu sulit, ternyata selesai. Begitu anak-anak selesai, oh, enak. Tapi apakah masalah selesai? Ya, ada tetap juga masalah yang terjadi. Sekarang satu udah menikah, wah enak ya kayak menikah. Ternyata masalah tetap ada aja dari anak yang menikah. Tapi berkatnya juga banyak. Ada cucu. Walaupun kesel sama mamanya, cucu ini bikin saya gembira, bahagia. Walaupun yang dua belum nikah, kalau kalian nggak ingin nikah, udah jangan nanya-nanya. Ya udah, terserah aja kalian. Tapi sekarang saya merasakan bahwa anak itu berkat bagi saya. Bukan dari mereka kasih saya, enggak. Bahwa ternyata sekarang bisa menjadi teman saya. Aduh, mama lagi begini, tenang mau udah. Itulah saya rasakan bahwa anak bagi saya menjadi berkat. Terima kasih Romo. Terima kasih. Jadi pertama anak mengingatkan juga keluarga kepada penyelenggaraan Tuhan ya Bu ya, Iya. di dalam keluarga. Dan yang kedua, ternyata ketika anak-anak berumah tangga dan punya keturunan, ternyata cucu-cucu dari ibu dan bapak itu juga menjadi penghibur bagi kita ibu dan bapak ya. Pak Boso, kebetulan juga ada keluarga muda yang barangkali ingin beri cerita atau kesaksian. Bener nggak sih kebetulan tadi Pak Amros relatif sudah sepuh. Tapi juga demikian halnya. Lebih sepuh Nah lagi. sekarang bagaimana dengan keluarga muda? Benarkah bahwa anak sebagai berkat? Silakan mungkin Mas Ran atau Mas Hendra untuk menyampaikan. Mas Ran, silakan. Ini untuk sekitar Romo Tano dan teman semua. Baik, kalau tadi mungkin sharing dari saya anggap para senior ya. Maaf nih Pak Bupati. Mereka sudah bisa sebenarnya seperti seolah menikmati dari berkat sebagai punya anak itu pada akhirnya. Nah untuk kami sendiri, kami kebetulan saya sudah punya 3 orang anak perempuan semua, ya. Nah saya sendiri, Anaknya salah satunya ya. ya, Oh ya. yang kecil, Rafaela silakan. Oke. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga, oh Yang betul. ketiga, yang kalau boleh saya tanya, masih mau nambah? Masih muda, masih semangat. Itu pertanyaan yang sulit dijawab saya Pak. Baik. Saya sendiri lahir dari 2 bersaudara. Kemudian kebetulan kami menikah dan sekarang punya 3 orang anak. Memang untuk membesarkan anak itu dari mereka kecil hingga sampai sekarang ya. Sekarang tuh SMP anak saya paling besar. Suka duka tuh ada pasti. Apalagi saya sendiri bekerja, terus istri saya yang lebih banyak sebenarnya, yang lebih banyak untuk mendampingi anak-anak saya, dalam hal bersekolah, dalam hal berkegiatan. Nah, memang dalam hal pengaturan kami terus terang masih banyak belajar. Kalau saya sendiri banyak belajar juga. Kemudian kebetulan istri saya sangat luar biasa gitu ya. Sangat luar biasa dia memperhatikan anak-anak dari sejak kecil sampai sekarang kebutuhannya gitu. Walaupun memang suka duka memang ada, suka duka ada. Selain saya mungkin bekerja gitu. Dalam hal kegiatan sehari-hari pun saya juga banyak belajar juga dengan istri saya. Sekarang saya banyak belajar dengan istri saya karena tidak mungkin saya 24 jam untuk mendampingi mereka juga begitu. Ya, jadi perlu kerjasama antara suami istri memang gitu. Itu kata istri saya, dia sering komunikasi juga dengan saya. Kerjasama dengan antara kita berdua mungkin bisa membuat anak-anak mencapai apa yang diinginkan sekarang ini. Walaupun dari satu sisi memang saya sih merasakan ada rasa sebenarnya sukacita bahagian gitu, bisa membesarkan anak sampai sekarang ini ya. Gitu Bang Oso. Ngomong. Jadi dengan keberadaan anak, setidak-tidaknya mengingatkan beberapa hal ya, terutama kebaikan pasangan.
bahwa ternyata dengan adanya anak-anak menjadi sadar bahwa pasangan itu justru sangat baik dan bisa membantu. Selain itu juga ternyata kehadiran anak membawa sukacita kepada keluarga. Barangkali ibunya mau menyampaikan sesuatu biar seimbang. Benar nggak sih yang disampaikan bapaknya? Mungkin udah beda ya Romo ya. Siapa tahu berbeda. Kalau bisa menyampaikan silakan. Insinyur, Romo, dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kalau buat saya, anak itu berkat yang luar biasa. Dari kecil, dari berkat sakit, apa, saya nggak pernah menyerah. Saya yakin Tuhan hadir untuk membantu kita semua. Suami saya sempat mau nambah lagi. Waduh, saya bilang. Saya terus terang, saya bilang, gini aja deh, kita udah punya 3 anak. Kita fokuskan dengan 3 anak ini. Kita penuhi cinta kita buat mereka. Yang penting kita besarkan mereka baik-baik. Karena buat saya anak itu anugerah, bukan hadiah gitu. Jadi buat saya apa yang dari dititipkan Tuhan kita harus berikan yang maksimal untuk mereka. Dan kita pun harus kompak dan kerjasama gimana cara membesarkan mereka supaya jadi baik. Itu aja sih. Tujuan saya sederhana aja, itu aja. Itu Romo. Jadi tadi ada kalimat 3 dulu. Berarti tetap masih terbuka kemungkinan untuk Kopi itu tadi untuk memberi gambaran sebagai bukti bahwa anak lebih dekat hubungan dengan pertanyaan yang tadi dikatakan. Barangkali ada pertanyaan lain yang mungkin dari angle yang lihat atau dari sisi yang lain, silakan. Ada? Ibu silakan. Silakan. Saya cari Monsinyur, kamu tadi dengan keluarga-keluarga yang punya anak. Bagaimana dengan keluarga yang tidak memiliki anak, Monsinyur? Seperti contohnya saya dengan suami sudah 21 tahun belum atau tidak memiliki anak. Apakah suami kami yang contohnya pastor ini tidak diberkati sama Tuhan? Terus apa yang bisa kami lakukan untuk merasa kami diberkati? Begitu saja, Bapak Ibu. Ya. Menurut saya sih memang tadi kan kita melihat dengan fokus pada anak ya, bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Tapi sebenarnya kan berkat Tuhan itu tidak terbatas pada anak saja. Tuhan begitu luas kasih sayangnya kepada kita, dan dia bisa memperlihatkannya juga dalam macam-macam cara dalam kehidupan kita. Saya merasa bahwa berkat Tuhan itu untuk pasangan yang tidak memperoleh anak ya, dan tetap berjuang untuk mendoakan, memohonkan kepada Tuhan, berkatnya justru terlihat sebenarnya dalam dalam kekompakan kita lihat sebagai sebuah istri. Di situ menurut saya justru berkat yang berlimpah diberikan oleh Tuhan kepada kalian juga. Kemudian ya mungkin berkat yang diberikan kepada keluarga-keluarga yang memang belum mendapat anak sudah bertahun-tahun, terlihat juga tatkala mereka bisa memperoleh begitu banyak waktu untuk juga memberikan pelayanan boleh dikatakan, atau karya-karya baik yang barangkali kalau mempunyai anak sedikit harus fokus dulu pada pembinaan anak ini, kombinasi juga dengan karya pelayanan. Tapi bagi pasangan suami istri, apalagi kalau sungguh memahami ini bahwa kita sudah berjuang, kita sudah berusaha, tapi toh perjuangan kita kan akhirnya kita kembalikan kepada Tuhan sendiri. Jadi pokoknya menurut saya bukan berarti bahwa yang tidak punya anak dalam 2 hari tidak mendapat berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu lebih luas dari sekadar hanya satu pokok-pokok tertentu dalam kita. Nah, saya kira kalau kalian berdua dalam keluarga itu bisa tertawa bersama, bisa menangis bersama, saya kira disitulah berkatnya. Kalau kita yang berbeda dari mungkin waktu masa muda lain sedikit, gaya bergaulnya setelah menjadi tua atau masih mencintai satu sama lain, bukan dari itu berkat dan Tuhan.
Tapi dimungkinkan nggak muncul dalam keluarga Katolik untuk adopsi misalnya? Ya. Memungkinkan juga kan ya? Saya kira amat dimungkinkan. Yang penting kan menurut saya ya kita memenuhi peraturan pemerintah kan, jangan sampai menimbulkan masalah sosial, masalah hukum dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya gereja memberikan kemungkinan keluarga itu mengangkat anak dalam keluarga. Artinya juga mereka juga bisa meluaskan cinta mereka tidak saja kepada anak-anak yang mereka lahirkan, tetapi pada keluarga-keluarga yang memang butuh kasih sayang. Betul. Oke, kita tadi udah fokus pada keluarga yang memiliki keturunan dan berkatnya memang sudah terbuktikan. Dan juga pada keluarga yang tadi juga ternyata tidak memiliki keturunan. Tapi juga ada hal juga yang menarik perlu kita bahas. Bagaimana dengan keluarga-keluarga yang baru memiliki keturunan, tetapi yang kita kategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus kan? Iya. Bagaimana kira-kira Monsinyur melihat hal itu? Ya. Menurut saya ya, bagaimanapun anak itu adalah anak pribadi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Apapun keadaannya, yang mungkin dalam istilah kita sekarang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kita tetap memberikan perhatian karena bagaimanapun mereka itu adalah manusia dan dia diciptakan oleh Tuhan menurut citranya sendiri. Maka perlakuan kita tentu tidak bisa dalam artian dibedakan ya, dalam pengertian seolah-olah dia bukan anak kita. Tidak, justru anak yang berkebutuhan khusus mendorong kita untuk memberikan perhatian yang lebih khusus lagi. Dan saya senang di keuskupan kita ada gerakan-gerakan yang memberi perhatian pada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Bahkan ada juga kelompok-kelompok yang umat awam yang bergerak sendiri yang memang memberi perhatian pada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Demikian juga kita kembangkan di gereja kita, kalau saya tidak salah, misalnya di paroki Kota Wisata BSD ada perayaan kelompok yang memang memberi perhatian pada anak-anak yang berkebutuhan khusus, demikian juga di katedral. Nah ini kemudian juga saya kira di dekat Parung ini ada Alma yang memberi perhatian pada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Bagi saya ini satu tanda bagi kita bahwa bagaimanapun anak itu adalah anak manusia yang mesti kita perhatikan. Bahkan dengan istilah berkebutuhan khusus, mestinya perhatian kita juga lebih khusus lagi untuk mereka, agar mereka merasakan bahwa ya kami adalah bagian dari keluarga, bagian dari masyarakat, kami tidak disisihkan, kami tidak dianggap sebagai tidak ada. Saya kira itu penyakit yang paling besar yang dialami oleh anak-anak yang kita sebut, katakanlah ada luka batin tatkala kita merasakan bahwa kita tidak diterima oleh keluarga atau oleh orang tua. Jadi apapun keberadaannya seorang anak, dia tetap buah cinta dari suami istri. Dan kalau ada katakanlah kita berkebutuhan khusus, itu justru memanggil ibu dan bapak juga kita semua untuk memberi perhatian juga secara khusus gitu. Iya. Ya, saya pernah membaca juga katekese dari Paus. Dia katakan berterima kasih juga kepada keluarga-keluarga yang betul-betul memberi perhatian yang memang tidak mudah, tidak gampang untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Hanya dia menyampaikan, ya tolonglah kelompok gereja atau masyarakat itu meneguhkan orang tua yang punya anak seperti ini yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dan tadi saya katakan bahwa syukurlah bahwa gereja kita di Keuskupan Bogor ini sudah ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Karena pasti perjuangan ayah ibu yang mempunyai anak seperti itu memang berjuang sungguh luar biasa. Kesabarannya, ketabahannya, ceritanya, belum lagi mungkin ada evaluasi sosial yang mungkin memberi stigma tertentu, tapi bagaimanapun dia merasakan itulah anak saya, anak kami diberikan oleh Tuhan.
Baik, barangkali ada satu pertanyaan terakhir yang masih sangat penasaran. Silakan mungkin berdiri Pak. Baik, Monsinyur Romo Tarno. Saya putranya, anak saya ada dua Romo. Dan dulu pengen banget itu yang kecil itu pengen jadi masuk seminari lah. Waktu keinginan itu muncul sempat pikiran macam-macam. Kenapa anak saya pengen ya bukan anak tetangga aja misalnya. Saya terserah waktu itu dinegasi itu anak saya itu sampai benar-benar pengen masuk ke menari Mertoyuda. Singkat kata sih akhirnya ketemu sama Romo Heru, diminta coba masuk ke Kanisius dulu dan akhirnya diterima. Lalu di Kanisius kemudian dia bisa lulus kemarin. Keinginan itu rada-rada mungkin mungkin karena bergaul dengan anak Ursula jadinya punya bayangan yang lain. Pertanyaannya sebenarnya satu tentang itu Monsinyur. Jadi bagaimana sebenarnya saya sekarang kalau dia masuk seminari atau apa saya sih oke aja juga karena dia sudah lulusan. Tapi yang jadi keprihatinan saya itu Romo Tarno Monsinyur adalah situasi yang ada di belahan dunia lain itu kalau kita perhatikan atau apalagi ziarah ke Eropa misalkan itu kan banyak gereja yang kosong, bahkan ada yang disewakan jadi tempat beragama ibadah yang lain dan lain. Nah, keprihatinan menyikapi hal semacam itu, keprihatinan seperti itu, baiknya kita seperti apa di sebabnya? Jadi kan Romo Termasuk juga mungkin biara-biara juga mulai kesulitan untuk mendapatkan generasi penerus, bahkan mungkin udah susuran yang akhirnya ditutup bukan karena soal biaya, tetapi karena tidak ada wanita-wanita yang berusaha. Gimana mungkin soal itu? Ya, sebenarnya kan ini kerjasama yang baik sekali ya antara keluarga dengan kaum klerus dalam hal ini ya. Kita harus menyadari bahwa klerus yang misalnya menjadi imam atau biarawan, suster, biarawati itu asalnya dari mana? Ya, dari keluarga. Kalau keluarga itu membatasi diri, bahkan di Eropa itu banyak yang tidak mau lagi mempunyai anak, ya otomatis tidak ada lagi yang mensuplai ini nanti ke biara-biara atau yang menjadi imam. Sehingga menurut saya mungkin kita kembali ke apa yang Tuhan nyatakan kepada keluarga-keluarga agar misalnya tujuan dari pernikahan kita juga gereja mengajarkan agar terbuka kepada prokreasi ya, terbuka kepada lahirnya anak dalam keluarga. Dan itu punya rentetannya juga untuk model kehidupan yang lain. Dalam hal ini tadi menjadi imam atau menjadi biarawat, biarawati seperti pengalaman di Eropa. Sehingga menurut saya kalau kita mau supaya gereja kita di Indonesia atau belahan lain dari dunia ini tetap eksis dan tetap bertumbuh berkembang, ya panggilan keluarga ini mesti kita hayati sungguh-sungguh, khususnya kalian yang mengambil pilihan untuk hidup berkeluarga. Ikutilah apa yang disampaikan oleh Tuhan sendiri. Jangan sampai kita menentukan sendiri itu bahwa saya tidak bisa membiayai anak saya, maka saya tidak perlu anak. Ini kan gaya hidup atau gaya berpikir yang seolah-olah seluruh hidup ini ditentukan oleh saya. Padahal kita dari pengalaman tadi kan bahwa ya ada penyelenggaraan ilahi yang di luar kemampuan kita, di luar pengalaman kita yang bisa terjadi, dan itu juga membawa suatu keselamatan bagi orang lain, bagi bangsa dan bagi gereja kita. Jadi saya berharap bahwa keluarga-keluarga tidak usah ragu-ragu, khususnya keluarga muda, tidak usah ragu-ragu akan punya anak. Itu banyak juga tidak apa-apa, asal kita yakin bahwa Tuhan itu akan menyelenggarakan dengan caranya. Mungkin di luar kalkulasi ekonomi kita atau kalkulasi politik kita. Iya, yang penting saya kira kita yang mengenal Kristus dan mengikuti ajarannya, ya mari kita ikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan berkenaan dengan hidup keluarga. Itu menurut saya yang penting.
diperhatikan oleh kita semua. Baik, Mas Nur dan Bapak Ibu saudara yang hadir di sini, pembicaraan yang menarik mengenai anak sebagai berkat. Kalau belum tuntas dibahas, itu berarti benar bahwa anak itu betul berkat. Yang membuat kita untuk selalu menggali keberadaan mereka. Nah, mengakhiri seluruh rangkaian ini, barangkali ada kalimat apa yang disampaikan sebagai pesan bagi keluarga-keluarga di Indonesia, Mas? Silakan. Ya, pertama saya mengucapkan pertama-tama terima kasih kepada anak-anak yang hadir di sini, yang dengan tekun mengikuti dan mendengarkan apa arti hidup berkeluarga, apa arti mereka di hadapan orang tua seorang anak ini. Saya kira untuk keluarga-keluarga Indonesia seluruhnya, mari kita perhatikan juga anak-anak kita ya. Anak-anak itu bukan selalu dipandang sebagai anak-anak dalam arti mereka tidak tahu apa-apa, tapi baiklah seperti yang tadi diungkapkan, dari kecil juga kita mengajak mereka untuk mungkin istilah kerennya berdiskusi, tapi sebenarnya mengajak mereka untuk berbicara tentang hidup mereka sendiri, lalu kita bisa menentukan apa yang terbaik untuk kita lakukan bagi anak-anak. Saya kira itu poin pentingnya, bahwa anak itu bukan karena mereka masih kecil lalu tidak diberi perhatian atau diberi peran, tapi kita membiasakan diri untuk berkomunikasi dengan anak kita, dan kemudian kita membimbing mereka. Dan yang kedua, bagi keluarga-keluarga, terima kasih kepada semua keluarga-keluarga yang membangun hidup keluarganya dengan tidak ragu-ragu memiliki anak, entah 2, 3, 4 atau apa, tapi dengan satu keyakinan bahwa kita melaksanakan, menjalankan hidup ini bukan hanya berdasarkan kalkulasi pikiran kita, tapi hendaklah kita terbuka bahwa Allah tetap menyelenggarakan hidup kita. Saya kira dengan keyakinan ini, maka kita terbuka untuk mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup berkeluarga ini. Terima kasih. Baik, Mas. Jadi kalau anak sebagai berkat Allah, berarti kalkulasinya juga harus kalkulasi perhitungan Allah, bukan perhitungan manusia. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, keluarga Kristiani dimanapun Anda berada, katekesi kita dengan bertema anak sebagai berkat Allah bagi keluarga dan masyarakat. Semoga pembahasan pada kali ini membawa berkat bagi kita semua dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin. Yesus, Maria, dan Yusuf, di dalam hidupmu kami menemukan cahaya kasih sejati, dan kepadamu kami percaya akan hidup keluarga kami, keluarga Kudus Nazaret. Jadikanlah keluarga kami tempat berkomunikasi, sangat berubah, sekolah iman dan gereja kecil. Keluarga Kudus Nazaret, semoga tidak ada kekerasan, ketegangan hati, dan perpisahan dalam hidup keluarga. Semoga terhibur, luka dan sungkan, dan kerukunan dipulihkan. Keluarga Kudus Nazaret, semoga dalam masa pandemi ini kami semakin memahami keindahan dan kesucian keluarga kami. Semoga kami semakin memahami rencana-rencana yang indah. Yesus, Maria, dan Yusuf, dengan Tuhan dan berkata-kata Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Ya Bapa, semoga Engkau memberkati keluarga-keluarga, ayah, ibu, suami, istri, dan anak-anak di seluruh Indonesia yang pada malam hari ini mengikuti acara doa bersama ini. Kami mohon turunkanlah berkat-Mu untuk mereka semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Haleluya.